yang akan dibawakan oleh Dokter Guardian YSM Health Info. Nah, mungkin langsung saja ya Sobat Sehat ya, tanpa menunggu waktu yang lama, kepada Bapak Dokter Guardian YSM Health Info, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Halo. terima kasih Mbak Oke. Gita. Sebentar, ini agak membingungkan. Ya, ya selamat sore, ya pendengar Raisa Radio dan teman-teman semua yang sudah bisa hadir di sesi Open House Simkes. Terima kasih sekali sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan kembali ya. Jadi ini sesi yang ke-5 dari Open House Simkes. Topik hari ini kita ambil dari salah satu inovasi yang ada di lab kami, tetapi inovasi ini tidak, maksudnya dulu berkembang, terus kemudian agak terbengkalai, terus kemudian kita coba lagi mengaktifkan kembali dengan menambahkan beberapa fitur di dalamnya. Tentunya ini bukan apa ya, aplikasi yang seperti apa ya, unicorn yang ada di Indonesia itu yang luas itu tidak. Ini upaya kita untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya harapannya bisa mendukung untuk pelayanan kesehatan. Nah, saya izin untuk share screen dulu, Mbak Gitka dan teman-teman sekalian. Ya, sedikit pengantar berkaitan dengan aplikasi Nusacare. Jadi awalnya dulu aplikasi ini namanya Nusa Health. Waktu itu ada kolaborasi antara UGM dengan partner di luar sana. Lalu kemudian setelah 1 tahun berjalan atau 1,5 tahun berjalan tidak berlanjut, tapi sayangnya tidak berlanjut ya. Waktu itu karena satu dan lain hal. Namun demikian inovasi itu kita coba untuk dikembangkan terus ya. Makanya ini agak tertatih-tatih sebenarnya mengembangkan aplikasi ini, tetapi tentunya dengan adanya apa ya, sekarang isu pandemi dan sebagainya itu adopsi teknologi digital kita semakin cepat, semakin banyak, terutama yang kaitannya dengan yang kita paparkan sekarang. Jadi ini satu bentuk pendekatan untuk orang ya, untuk seseorang menjaga kesehatannya, tetapi dengan menggunakan pendekatan wellness dan juga yang terhubung dengan fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan sebagai pengantar untuk aplikasi wellness ini. Sebelum nanti ada Mas Saiful akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada, dan beberapa hal mungkin yang pertama berkaitan dengan akselerasi dari teknologi digital di era pandemi. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini dari salah satu artikel bahwa semakin apa ya, semakin ke sini, apalagi dengan adanya pandemi ini itu, maka teknologi digital itu semakin mendekatkan ke terutama untuk kesehatan ya, digital healthcare itu semakin ke arah pasien atau patient centric. Nah, contoh kalau saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini juga sering apa ya, banyak ya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, entah itu e-commerce, entah itu untuk transaksi keuangan dan sebagainya. Nah, kesehatan pasti akan paling tidak ada 1 atau 2 aplikasi kesehatan yang saya kira di tempat Bapak Ibu ada. Ada yang kaitannya untuk pendidikan atau promosi kesehatan ya, untuk meningkatkan pengetahuan ya dari personal orang-orang umum terkait dengan kesehatan. Nah, kalau sekarang di kita itu baik orang yang kesehatan maupun non kesehatan, siapa yang nggak tahu dengan COVID-19 ya, karena begitu masifnya informasi yang disebarkan melalui teknologi digital ini. Baik itu informasi yang benar maupun informasi yang hoax gitu. Jadi semuanya apa ya, kebelokan dengan informasi. Kemudian beberapa di antaranya mungkin sudah mulai berkembang yang kaitannya dengan screening atau triase atau self screening ya.
baik itu yang kaitannya dengan COVID ya, saya mau tahu nih apakah saya punya resiko terpapar COVID atau tidak, dengan menjawab beberapa pertanyaan tertentu, lalu kemudian ada scoring yang menunjukkan bahwa kita tuh punya resikonya tinggi atau tidak. Kemudian telemedicine, nah jelas ini, kalau telemedicine saya kira banyak ya sekarang vendor-vendor atau startup company itu juga mengembangkan aplikasi telemedicine. Di Asosiasi Telemedicine Indonesia itu ada lebih dari 27 ya, 27 vendor yang terlibat di situ. Kemudian distribusi ini juga kaitannya dengan ya kalau sekarang ada pembelian e-commerce ya, e-commerce untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari atau elektronik, tapi juga sudah mulai masuk yang ke arah kesehatan. Entah itu alat kesehatan bahkan sampai ke obat ya. Dan ini sudah difasilitasi oleh beberapa startup company atau mobile apps yang beredar di pasar. Nah, tentunya yang ke samping sebelah kanan itu lebih banyak yang kemudian berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita ingin memfokuskan ke arah patient centric ini. Jadi kalau kita kembali ke flashback ke beberapa ya sebelum pandemi ya, itu ada terminologi namanya pervasive healthcare. Pervasive healthcare itu intinya adalah bagaimana mendekatkan layanan kesehatan itu pada masyarakat, pada individu, ya entah itu dimanapun di lokasinya itu berada, baik itu kapanpun ya, kapanpun, dimanapun dan untuk siapapun. Yang cakupannya bisa saja untuk melakukan pencegahan penyakit, kemudian perawatan, kemudian pemeriksaan kesehatan, ya tentunya pemeriksaan kesehatan tertentu ya, yang itu tidak membutuhkan medical device yang canggih-canggih ya. Kemudian monitoring kesehatan secara jangka pendek itu short term itu contoh umpamanya pasca operasi lalu kemudian perlu melakukan monitoring itu dilakukan secara jarak jauh. Kemudian pemantauan kesehatan yang sifatnya lebih long term, ini untuk kasus-kasus yang kronik atau kasus-kasus yang lansia di nursing homes itu atau kalau di tempat kita istilahnya itu panti jompo atau home care ya yang di rumah untuk bapak ibu kita yang lansia umpamanya. Nah, itu beberapa hal yang penggunaan dari pervasive healthcare. Istilahnya cukup lama, tahun ini saya ambil tahun 2005 ya, dan sekarang masih relevan dan mungkin akselerasinya semakin cepat ya. Deteksi manajemen insiden dan intervensi kegawat daruratan transportasi dan perawatan. Nah, kalau kita di sini ada SPGDT umpamanya ya untuk melakukan kegawat daruratan medis yang itu langsung terhubung dengan masyarakat. Beberapa setting penerapannya memang selain untuk ke person, orang per orang, itu juga ternyata saat ini sudah mulai terhubung dengan organisasi. Ya sekarang saya kira beberapa di antara kita mungkin sudah cukup familiar dengan personal health record, rekam kesehatan personal yang itu dipegang oleh orangnya dan terhubung dengan beberapa fasilitas kesehatan. Kalau di Apple itu ada, saya lupa nama istilahnya, Apple Health atau iHealth ya, saya lupa. Yang itu terhubung dengan fasilitas kesehatan, ini konteksnya bukan di Indonesia ya, tapi di luar, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit besar itu menghubungkan data pasiennya dengan pengguna Apple. Jadi pengguna Apple itu bisa melihat histori dari informasi kesehatan, riwayat dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya hanya dengan menggunakan handphone. Nah, sehingga ini mulai dari tadi penggunaannya yang berbasis pada fasilitas kesehatan, lalu kemudian dipakai oleh tenaga kesehatan, sekarang sudah mulai beralih diperankan oleh pasien dalam rangka untuk monitor kesehatannya secara mandiri. Nah, Nusa Care atau dulunya namanya Nusa Health ini berupaya untuk mengarah ke sana sebenarnya. Jadi awalnya memang ke arah wellness. Wellness itu satu aplikasi yang dipakai untuk menjaga
kebugaran ya. Kalau wellness itu kan kebugaran ya dalam bahasa Indonesianya. Tetapi lebih luas lagi adalah menjaga apa ya, kondisi sehat tetap sehat ya. Waktu itu saya lupa malah tahunnya 2017 atau 2018 atau kurang dari itu ya. Ada bekerja sama dengan UGM ya, bekerja sama dengan pihak lain itu memperkenalkan satu aplikasi yang isinya itu salah satunya ada kaitannya dengan wellness. Kemudian diuji cobakan di beberapa tempat di DI Yogyakarta, ini distribusinya sampai semua kabupaten kota dengan sekian pengguna aktif dengan mendistribusikan mobile phone yang nanti dipakai oleh user itu dalam melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri. Kemudian karena satu dan lain hal ini agak mandek dan kemudian kita mengembangkan kembali ya apps yang tadi, idenya tadi, karena idenya banyak orang dari entah itu dari Fakultas Kedokteran maupun fakultas lain di UGM ini yang berkontribusi dalam memberikan masukan terkait dengan pengembangan apps itu. Sehingga historinya itu harus kita pertahankan dan masukan-masukan dari para expert itu kemudian kita tuangkan dalam aplikasi namanya Nusacare. Yang pada intinya Nusacare ini satu konsep mobile apps yang dipakai oleh user atau pengguna. Pengguna itu bisa tenaga kesehatan, bisa bisa masyarakat yang pada prinsipnya adalah bagaimana dengan apps ini pengguna itu bisa memantau kesehatannya secara mandiri. Tentunya dibekali dengan beberapa fitur ya. Beberapa contoh fiturnya antara lain terhubung dengan fasilitas kesehatan. Karena beberapa parameter pemeriksaan itu memang harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Contohnya umpamanya hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita menghubungkan dengan sumber daya kesehatan yang ada di sekitarnya. Jadi ada kayak semacam informasi rumah sakit terdekat, lalu kemudian tenaga kesehatan yang terdekat, atau spesialis, dokter spesialis yang terdekat, jadwal prakteknya di mana, dan itu yang bisa mendekatkan fasilitas kesehatan dengan penggunanya. Dan tentunya kita tetap ada memberikan informasi-informasi yang valid terkait dengan baik itu informasi kesehatan maupun kejadian-kejadian kesehatan atau event ya kesehatan yang mungkin bagi pengguna tertentu di wilayah tertentu itu akan sangat berguna. Nah, contoh sederhana adalah event terkait dengan pandemi ya COVID-19 di daerah tertentu yang jumlahnya semakin lama semakin mengkhawatirkan umpamanya, sehingga pengguna itu bisa alert, bisa mendapatkan notifikasi untuk meningkatkan awareness ya terkait dengan proteksi terhadap dirinya. Tentunya kita perkuat dengan visualisasi yang bagus sehingga pengguna itu dapat memantau kesehatannya secara lebih mudah ya. Dengan harapan bahwa ini nanti tidak hanya untuk individu tetapi juga bisa untuk memantau kesehatan keluarganya atau kalau elderly ya untuk orang tua barangkali kita bisa memantau kesehatan orang tua kita dengan menggunakan mobile apps dan tentunya harapannya sedikit demi sedikit nanti tanggung jawab terhadap kesehatan itu tidak sepenuhnya ke tenaga kesehatan ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab sebagian itu menjadi tanggung jawab penggunanya atau masyarakat. Nah, mungkin nanti akan didemonstrasikan oleh Mas Saiful ada beberapa menu di Nusacare ini. Yang pertama yang kaitannya dengan kayak semacam status kesehatannya di mana setiap hari itu pengguna itu akan diberikan 3 pertanyaan yang kaitannya dengan status kesehatan dia.
Kemudian vital sign, antropometri, saya kira ini juga standar yang ada di banyak apps ya untuk melihat BMI umpamanya atau melihat apa namanya vital signs itu mengukur tekanan darah dari waktu ke waktu. Apalagi kalau sekarang itu banyak ya alat-alat atau device itu yang sudah memungkinkan kita melakukan itu secara mandiri. Kemudian dengan sensor-sensor yang ada di handphone kita manfaatkan untuk ada namanya tes kebugaran dengan metode Rockport. Jadi ya pengguna itu nanti diminta untuk berjalan sepanjang sekian kilometer, lalu kemudian dihitung denyut nadinya dan seterusnya, lalu kemudian ini akan memberikan rekomendasi status kebugarannya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba untuk dimasukkan di dalam satu apps, termasuk karena kemarin pas ada COVID itu di awal-awal kita coba untuk membuat screening ya dan monitoring resiko kesehatan, terutama untuk yang COVID-19, sehingga pengguna itu juga bisa melakukan kayak semacam apa ya self screening ya untuk meningkatkan awareness terhadap kondisi kesehatannya. Tentunya tadi seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa ini juga ada kayak semacam visualisasi ya yang memudahkan orang untuk mengambil apa ya mengambil kesimpulan ya bahwa oh ini pemeriksaannya bisa berulang-ulang. Contoh umpamanya vital signs itu kita dari waktu ke waktu apakah ini tensi kita terkontrol atau tidak, atau mungkin suhu tubuh kita normal atau tidak dari waktu ke waktu, atau mungkin untuk teman-teman yang mungkin merasa obesitas ini outputnya atau aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan itu sudah mendukung untuk apa namanya mengurangi resiko obesitas itu atau tidak dan seterusnya. Jadi ada beberapa visualisasi, kebanyakan sih bentuknya grafik ya, grafik yang memungkinkan yang memudahkan ya pengguna itu untuk melihat statusnya dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir sebelum ya ada fitur self screening itu dulu awalnya kita dari COVID ya, COVID-19, tapi kemudian ini bisa berkembang untuk self screening yang lain dengan metode yang mirip-mirip ya. Jadi metodenya memang kuesioner. Dari kuesioner itu ada beberapa pertanyaan standar yang kita adopsi dari beberapa referensi, lalu kemudian dari situ ada semacam apa ya kalkulasi gitu ya, kalkulasi yang mengindikasikan bahwa ini resikonya sedang atau tinggi atau rendah. Tentunya ini self screening itu bukan untuk menentukan diagnosis ya. Kita untuk diagnosis itu kembali harus bertemu pada tenaga profesional untuk menentukan diagnosis. Tapi namanya self screening itu memberikan awareness saja kepada kita bahwa oh kita tuh punya resiko ini atau tidak ya. Sehingga kalau kita punya resiko mestinya harus di follow up dengan berkonsultasi pada tenaga ahli yang berkaitan. Kemudian yang fitur yang lain yang kita kembangkan sekarang karena mayoritas dari fasilitas pelayanan kesehatan sekarang sudah mulai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, rekam medis elektronik itu sudah mulai umum ya dipakai baik itu di layanan primer maupun di layanan rujukan. Itu salah satu yang akan kita tambahkan adalah keterhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ada konteks personal health record ya, yang harapannya nanti bisa membantu pengguna itu untuk memiliki catatan sebagian catatan medisnya dalam rangka mereka memantau kesehatan secara mandiri. Nah, contoh umpamanya histori kunjungan, umpamanya kapan dia berkunjung ke rumah sakit atau ke puskesmas, lalu kemudian saat kunjungan itu apa diagnosis atau keluhan utama yang didapat pada saat itu,
mungkin ada beberapa parameter pemeriksaan yang bisa dijadikan acuan dalam rangka untuk pemeriksaan selanjutnya, umpamanya hasil pemeriksaan laboratorium. Itu bisa menjadi referensi untuk katakanlah kalau nanti dia perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan lagi ini, sehingga ini juga bisa digunakan sebagai alat bantu untuk interaksi antara pasien dengan dokter yang bersangkutan. Nah, mungkin untuk mempercepat saja, kira-kira dari sisi konsepnya memang lebih luas ya, dari tadinya aplikasi wellness lalu kemudian berkembang untuk menjadi aplikasi yang ke arah personal health record. Nah, mungkin Mas Saiful di sini mungkin sudah hadir juga di tengah-tengah kita, akan mendemonstrasikan aplikasi. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan aplikasi ini, silakan di chat ya, bisa di chat atau mungkin nanti kalau pas ada waktu sesi tanya jawab bisa bicara langsung. Demikian barangkali Mbak Gitka pengantar dari saya, Mas Saiful barangkali bisa dilanjutkan. Saya stop. Terima kasih Pak Gugu. Ya. Saya di sini sebagai salah satu developer yang ikut mengembangkan Usaker. Ya. Mungkin langsung saya demokan aja ya. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf ini karena masih dalam masa pengembangan ya, jadinya misalkan ada beberapa fitur yang masih belum terimplementasi atau ada beberapa bug gitu ya, mohon dimaafkan. Oke, langsung saja. Pas tampilan awal masuk ini langsung kita ada challenge. Di sini ada challenge, terus ada beberapa tab lainnya seperti rumah sakit terdekat, dokter-dokter, terus di sini ada BMI, vital sign seperti yang tadi dijelaskan Pak Gugu. Ini langsung saya mulai dari yang challenge saja ya. Jadi challenge ini tiap hari nanti akan mengambil data secara acak. Jadi misalkan hari ini nih, karena saya belum mengisi kuesinya, jadi masih ketiga-tiganya masih ada di sini. Kalau misalkan saya isi sabun mandi cair, baik itu sabun, misalkan ini sabun biasa, saya submit, terus finish. Nah, nanti akan masuk ke bawah sini. Jadi karena udah diisi maka muncul di bawah sini. Yang di atas ini jadi hilang. Misalkan saya masukin lagi yang pekerjaan. Di era pandemi ini ada kelompok pekerjaan. Nah, saya asal aja ngisinya. Nah, ini akan masuk ke bawah sini juga. Saya coba lagi. Kalau ketiga-tiga challenge-nya udah diisi, akan nggak bisa ngisi lagi, nunggu besok. Kalau besok nanti bakal muncul lagi. Itu untuk yang challenge. Yang selanjutnya langsung ke bagian. Nah, ini di sini akan menunjukkan rumah sakit terdekat. Nah, jadi misalkan saya ini kan lagi di Magelang, yang terdetek ya rumah sakit yang terdekat di sini. Misalkan saya buka. Nah, ini rumah sakit terdekatnya. Sebentar. Nah, ini di sini. Itu. Terus misalkan yang lain lagi. Ini puskesmas. Ya, ini kayaknya nggak terlampir anunya, titik lokasinya. Ini titik lokasi saya. Oke, terus selain itu ada list dari dokter-dokternya. Di sini nanti
kalau misalkan data dokternya itu ada nomor teleponnya, bakal langsung bisa nge-redirect ke nomor teleponnya, tapi karena ini kayaknya nggak ada datanya, kayaknya nggak bisa diklik ini. Itu juga yang lokasinya. Oh ya, yang rumah sakit ini tadi itu, ini kan karena ada nomornya, akan langsung bisa masuk ke call. Ini mau disimpan kontak atau mau diapain, kan bisa. Oke. Oh iya, selain itu di rumah sakit ini kita bisa ngasih review. Jadi misalkan ini rumah sakit Dokter Nanu, oh ini Dokter Nanu ini personal kayaknya. Misalkan kita kasih review, kita tulis asal aja. Nah, nanti reviewnya bakal masuk di sini, dan reviewnya ini bakal bisa dilihat pengguna lain juga, jadi bisa melihat gimana sebenarnya toh, apakah tempatnya bagus atau enggak, kan kelihatan dari sini, dari ratingnya kan 5, karena saya tadi rating 5 dan saya satu-satunya yang baru mereview tempat ini. Oke, setelah itu, oh ya ini selain bisa melihat kayak gini, langsung kita bisa lihat semuanya, list dari semua rumah sakitnya, banyak banget di sini nanti. Tuh. Terus setelahnya mungkin ke BMI ini. Ini misalkan saya ngisiin data saya, pria, misalkan beratnya, nya. Nah, di sini saya termasuk normal berarti. Oke. Terus setelah BMI di sini ada vital sign. Misalkan di red frekuensinya dibikin 30. Pulse frekuensinya 60. Body temperature 36. Calculate. Oke. Nah, setelah ngisi vital sign ini kita bisa lihat historinya atau grafiknya di sini. Misalkan kita pengen ngelihat suhu badan, grafiknya nanti muncul. Oh, karena saya tadi sebelumnya udah ngisi data, maka yang sebelumnya akan muncul di grafiknya seperti ini. Yang lainnya juga bisa keluar. Seperti itu. Terus di sini ada screening. Misalkan kita screening yang COVID aja ya. Sini, ini yang result sebelumnya, ini saya bikin screening baru lagi. Show question. Di sini nanti muncul beberapa pertanyaan. Kita tinggal isi. Yes. Oke, next question. Show lagi. Ini saya ngisi asal aja. Kalau udah selesai nanti bakal menyimpan ke database-nya. Jadi nanti bisa keluar di sini. Sebentar. Ini kayaknya belum keluar ya, maaf. Ya harusnya ini nanti bakal keluar di historinya sini. Gitu. Terus fitur selain itu mungkin di sini ada yang laboratorium. Nah, yang di sini ini
kita isi asal aja. Kita pilih tanggalnya, misalkan hari ini. Oh, submitnya belum bisa. Maaf, kayaknya yang bagian submit ini masih belum terkoneksi ke database. Jadi kita lewatin dulu aja. Terus lanjut ke ini mungkin yang report test. Apria, kita isi age-nya. 60. Kita start. Nah, ini nanti kita hitung total kilometernya itu dari langkahnya ya. Jadi ini misalkan saya sambil jalan pelan-pelan, nanti akan menambahkan sedikit demi sedikit sampai berapa kilometer ini. Nah, terus setelah itu start. Nanti akan muncul di historinya seperti ini juga. Terus, oh ya, ini kan tadi kan kita udah ngisi macam-macam, udah ngisi challenge, terus ngisi ya, seperti PMI dan lain-lain tadi itu bakal muncul di total poin yang kita hari ini, misalkan ini dari challenge tadi totalnya 45, terus exercise kayak tadi, reportnya tadi itu akan muncul di bagian sini. Nah, terus yang lain lagi, oh ya nah ini kan datanya ini kan yang barusan tadi kan masih data di lokal aplikasinya ini, tapi ini dari aplikasi ini juga bisa terkoneksi ke FHIR. Jadi FHIR nanti sebuah data yang saling terhubung dari beberapa rumah sakit. Misalkan saya pengen lihat histori saya di rumah sakit RS Sarjito ini. Nah, nanti sementara baru sampai kita lihat diagnosanya apa aja dari yang data sebelumnya. Kalau CIH, oh ini jadi belum pernah di sini saya. Terus pertama sama juga kayak gini. Kayaknya yang fitur-fiturnya sudah saya jelaskan semua sih. Mungkin sampai situ Pak Guguh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saiful. Jadi ada beberapa hal tadi yang mungkin ada rockport ya. Rockport itu memang harus kita menggunakan sensor yang ada di HP ya untuk menghitung langkah, karena harus dalam jarak sekian kilometer dan harus selesai dalam kurang dari sekian menit gitu ya. Harus diindikan sehingga ini bisa dihitung secara otomatis, di mana algoritma kalkulasinya itu sudah ditanam di dalam aplikasi ini. Apakah nanti Anda wanita, terus kemudian berat badannya berapa, lalu kemudian berapa kilometer itu diselesaikan dalam berapa menit, itu kemudian dikalkulasi apakah kita termasuk kategori fit atau tidak. Nah, hampir semua dari fitur-fitur ini kemudian kayak semacam apa ya, memberikan poin ya, poin-poin itu sebenarnya ini konsep gamifikasi yang kita coba adopsi ya dalam aplikasi ini, di mana ya asumsinya begini, semakin banyak kita mendapatkan poin itu semakin apa ya, ya poin ini belum bisa dipakai untuk apapun sih saat ini ya, tapi mungkin ke depan bisa dipakai untuk ditukar sebagai voucher untuk membeli alat kesehatan umpamanya atau melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini sangat memungkinkan. Tetapi salah satu fungsi lain adalah kayak apa ya, kita bisa melihat bisa ada grup di situ kalau nggak salah di fitur ini, di mana grup-grupnya itu bisa grup-grup dengan sebut saja umpamanya dengan penyakit kronis tertentu. Jadi kita bisa melihat poin kita itu sudah melakukan challenge itu seberapa banyak ya, poinnya sudah berapa banyak yang kita dapatkan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dibandingkan dengan peer yang lain. Asumsinya tadi bahwa
semakin banyak kita poinnya, itu semakin bersemangat untuk menyelesaikan beberapa tantangan-tantangan yang ada di dalam apps ini. Dan tantangannya itu lebih banyak juga memang ke arah semuanya ke arah menjaga kesehatan ya. Kayak tadi di awal mungkin Mas Saiful menyampaikan ada challenge dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ini kayak kalau Bapak Ibu lihat di beberapa survei yang terkait sama kesehatan, itu pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan perilaku, kemudian berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan sikap untuk menjaga kesehatan. Dan ini bisa ada ratusan ya, ada ratusan pertanyaan, sehingga ini diberikan 3 pertanyaan secara random setiap hari jika diselesaikan. Tapi kalau nggak diselesaikan ya pertanyaannya akan yang itu terus ya tiap hari. Oke, mungkin ini sedikit pengantar dan demonstrasi dari apps ya yang kita coba kembangkan di Digital Health Innovation Studio di Simkes, yang merupakan kayak studio untuk pengembangan aplikasi yang berkaitan sama kesehatan, dan kita mencoba untuk menghubungkan dengan inovasi-inovasi yang lain yang kita kembangkan di sini. Termasuk tadi yang disampaikan Mas Saiful, itu ada sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, yang metode pertukaran datanya kita juga menggunakan FHIR ya. Tadi ada FHIR itu satu protokol pertukaran data elektronik yang dipakai ya secara global ya, dan merupakan standar internasional yang kita coba terapkan juga dalam rangka untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, dalam hal ini kita coba dengan aplikasi mobile dengan sistem informasi rumah sakit. Nah, mungkin dari Bapak Ibu barangkali kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan presentasi tadi, kami persilahkan kalau ingin mungkin ada yang masih perlu diperjelas barangkali terkait dengan aplikasi mobile ini atau mungkin yang lain. Saya persilakan barangkali. Ya, nampaknya sepi-sepi saja ini ya, untuk mungkin karena ini sesi Jumat, terus kemudian besok, minggu depan itu ada libur ya, hari Senin itu hari terjepit, mungkin pada liburan. Ya, kalau tidak ada mungkin kita akan menginformasikan sesi selanjutnya, kami nanti insya Allah tanggal 9 ya, akan ada sesi yang bukan open house lagi ya, tapi sesinya sudah webinar dengan isu tentang artificial intelligence. Mungkin teman-teman di sini bisa di-share ininya, flyersnya yang untuk sesi tanggal 9 ya, 9 Juni. Masih agak lama ya, tapi topiknya masih berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor kesehatan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Apa tantangan yang ditemui waktu mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis mobile? Mengingat data kesehatan itu cukup sensitif. Nah, saya nggak tahu ini Mas Saiful barangkali yang kaitannya dengan sisi teknisnya gimana nih Mas? Mas Saiful ini sudah
sudah orang keberapa nih yang ikut mengembangkan ya. Jadi agak unik karena kembali lagi seperti yang kami sampaikan di awal, ini cukup lama sebenarnya aplikasi ini agak terbengkalai, programmernya juga berganti-ganti. Mungkin Mas Saiful bisa cerita sedikit tentang dari sisi teknisnya ya Mas Saiful ya. Apalagi yang baru-baru ini harus interoperable dengan sistem yang lain, dengan menggunakan standar FHIR, itu gimana Mas Saiful? Sejujurnya kalau dari saya dari segi teknisnya ya dari programmer ya maksudnya nggak terlalu nggak terlalu peduli akan data yang diisi itu apa sebenarnya kan kayak gitu kalau dari segi teknis ya itu data sensitif mau apa kan misinya belakangan atau kayak gitu. Kami dalam masa pengembangan kan ya asal mengisi data aja gitu kalau udah nanti kalau udah diimplementasi di dunia nyata baru nanti tergantung siapa itu yang implementasi dan gimana akses datanya dan lain-lain itu terserah bagi yang implementernya itu kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, kemudian kalau untuk ininya Mas gimana Mas? Dari sisi framework pengembangan aplikasinya, lalu kemudian dari sisi struktur database-nya ataupun API yang disediakan itu ada isu apa Mas yang paling berat atau mungkin yang tantangannya dalam pengembangan sistem? Kalau itu secara umum sih enggak, tapi karena ini secara spesifik untuk Project Massacre ini karena udah pindah ke tangan ini, jadi biasanya setiap programmer itu punya kayak style masing-masing lah kayak gitu. Nah, dan biasanya masing-masing orang itu agak beda. Nah, karena ini udah banyak tangan ya jadinya stylenya jadi kurang rapi begitulah karena orang yang sebelumnya dibikin seperti ini, terus orang selanjutnya bikin kayak gini dan seterusnya. Terus juga kan ini termasuk sudah agak lama ya, beberapa tahun kalau di dunia IT itu kan udah termasuk lama kan, karena teknologinya kan cepat banget berkembang gitu ya, jadi terlihat sistemnya agak kuno gitulah. Seperti itu. Ya, jadi teknologi yang dipakai itu sudah obsolete ya. Jadi beberapa dari sisi pengembangan karena ada banyak framework baru, lalu kemudian ada banyak pendekatan baru dalam mengembangkan aplikasi itu memang sangat berkembang dan ini beradaptasi dengan teknologi yang baru-baru muncul itu yang menjadi tantangan dalam pengembangan sistemnya. Termasuk security saya kira ya, security data karena di sini data kesehatan merupakan data yang cukup sensitif. Nah, namun demikian memang data-data ini kita batasi ya, tidak mengarah pada data-data yang berbahaya ya. Satu dari sisi penggunanya bahwa ini memang spesifik atau unik ke penggunanya, jadi tidak bisa diakses oleh orang lain ya, termasuk bahkan dari sisi developernya sendiri. Kemudian yang lain tentunya kita mencoba untuk membatasi informasi-informasi yang diberikan. Nah, contoh sederhana adalah umpamanya kalau hasil lab itu saya kira nggak ada masalah ya, hasil lab tertentu ya, hasil lab kayak profil lipid, terus kemudian dan bahkan ini penting ya untuk kalau mau di-share ke tenaga kesehatan untuk melihat historinya itu juga cukup membantu untuk penata laksanakan medis ya untuk dirinya. Tapi untuk hal-hal tertentu kayak contoh umpamanya obat ya, pemberian obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini kita coba masih mengidentifikasi informasi apa yang pantas untuk diberikan masyarakat umum supaya nanti tidak disalahgunakan. Nah, contoh umpamanya kalau dari sisi obat itu ada brand name, ada nama obat ya, tapi juga ada informasi formulariumnya. Jadi yang disampaikan ke pengguna umum itu apakah nanti nama obatnya langsung ataukah kategori atau kelompok obatnya saja, sehingga ini menghindari penyalahgunaan dari penggunanya. Contoh umpamanya, sekarang saya masyarakat umum sakit perut nih, lalu kemudian dikasih obat sama dokternya X gitu ya, obat X, lalu kemudian satu saat dia mungkin
1 tahun kemudian ternyata sakit perut, terus dia lihat historinya, oh kemarin saya dikasih obat X, lalu kemudian tiba-tiba beli obat X tersebut di toko obat gitu ya. Lalu kemudian mengkonsumsinya tanpa sepengetahuan tenaga ahli. Nah, sehingga ini bisa saja menjadi berbahaya untuk si pasiennya ya. Jadi yang ini yang harus kita hindari juga. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yusuf ini, apa fungsi challenge harian berupa 3 pertanyaan di aplikasi ini? Ya, kalau sebenarnya pertanyaannya itu banyak ya, ada berapa ratus ya, saya nggak hafal ya, berapa ratus pertanyaan yang itu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, sikap ya, yang kaitannya dengan kesehatan. Dan di situ sebenarnya kalau dilihat tadi di demonstrasinya, setiap pertanyaan itu kalau selesai kita melakukan pertanyaan, di situ ada informasi ya, kayak contoh umpamanya berapa liter kita minimal harus minum dalam 1 hari, gitu ya. Jawabannya apa? 1 gelas, 2 gelas, 8 gelas, dan sebagainya. Nah, kita menjawab apa? Nah, setelah jawaban itu di-submit oleh user, maka di situ nanti akan ada kayak semacam penjelasan, mengapa kok kita harus minum sekian liter per hari. Alasannya apa? Untuk menjaga apa, menjaga apa, menjaga apa. Jadi di situ ada unsur edukatifnya di setiap pertanyaan. Tapi kita membatasi jangan sampai terlalu banyak ya pertanyaannya, dan pertanyaan itu variasi sekali ya, variasi mulai dari yang tadi mulai dari minum, tidur, tentang dan macam-macam tadi. Yang itu isunya berkaitan dengan tadi ya, pendidikan, pengetahuan, lalu kemudian perilaku, sikap ya, yang mengarah pada hidup sehat dengan memberikan informasi yang jelas ya terkait mengapa kok minum harus sekian liter umpamanya, atau mengapa kok tidur minimal harus sekian jam. Di situ ada informasi-informasi kesehatan yang kita ambil dari referensi-referensi yang benar tentunya ya. Dengan harapan bahwa ini bisa memberikan informasi yang baik dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hidup sehat. Oke, saya kira menarik pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa di-share screen untuk sesi kita yang selanjutnya, sebelum nanti saya kembalikan ke Mbak Gitka. Ini sudah hampir selesai. Untuk yang sesi tanggal berapa nih? 9 ya, Juni. Ya, ini ada kegiatan kita tanggal 9 Juni 2021. Ada guest lecture dari Taipei Medical University, ada Prof. Jack Lee yang nanti akan memaparkan terkait dengan artificial intelligence ya, ya terutama yang pasca post pandemic era. Artificial intelligence salah satu topik yang menarik karena dia meningkatkan mekanisme otomatisasi ya dari satu sistem cerdas ya. Kalau kita punya data yang cukup banyak, lalu kemudian artificial intelligence itu mengenali pola-pola tertentu untuk bisa merekomendasikan atau memberikan alert, notifikasi ataupun yang lain ya untuk kepada penggunanya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa join. Ini juga jangan khawatir, ini juga free. Dan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendiseminasikan terkait dengan sistem informasi manajemen kesehatan. Ya, demikian mungkin dari kami berdua. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Gitka. Baik, terima kasih kepada Bapak Guardian atau Bapak Gugu dan juga Bapak Saiful Anwar. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai aplikasi Wellness, dan tentu saja semakin hari Simcast telah sudah 5 kali ya Pak ya memberikan informasi mengenai Simcast. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ingin kepo, ingin mengenalkan jurusan Simcast UGM,
ke keluarga Bapak Ibu atau juga teman-teman bisa langsung saja follow Instagram kita di @simkesugm atau juga pendaftaran dan unggah dokumen telah kita buka di tanggal 26 April 2021 sampai 21 Juni 2021. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengajak keluarga atau mungkin teman-teman ingin berkuliah dan menimba ilmu di Simkes Magister S2 FKKMK UGM bisa mengikuti informasinya dan mendaftarkan diri di bit.ly/daftar strip Simkes. Bapak Ibu tidak terasa hari ini kita sudah bersama-sama di Open House Simkes dan kami segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku dan tentu saja semoga baik Bapak Guardian dan juga Bapak Saiful diberikan kesehatan dan dimerdekakan dalam seluruh aktivitasnya begitu juga dengan kita semua. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.